Tanpa mengenali diri sendiri, semua pembahasan mengenai self-love, cinta terhadap diri sendiri adalah pembahasan yang kosong dan tak bermakna. Kosong dan hampa. Manusia yang adil dan beradab tidak terlepas daripada norma intrapersonal. Peningkatan standar hidup adalah peningkatan hak dan kewajiban, batasan-batasan terhadap diri kita sendiri. Gunakanlah potensi-potensi lahiriah kita, mata kita, lisan kita, telinga kita, kaki dan tangan kita sebagai seorang manusia yang berstandar dan menjalankan hak dan kewajiban kita sebagai konsekuensi logis warga negara yang baik menjalankan kemanusiaan yang adil dan beradab. Sebagai warga negara yang baik, tentu kita akan memahami bahwa Pancasila adalah sumber daripada segala sumber hukum, dan hukum itu sendiri mengenai hak dan kewajiban. Sebelumnya kita telah membahas mengenai hak dan kewajiban sebagai konsekuensi logis warga negara antara kita sebagai manusia dengan Tuhan sebagai pencipta realitas, pencipta segala sesuatu. Yang kedua, kita akan membahas mengenai kemanusiaan yang adil dan beradab. Manusia yang adil dan beradab tidak terlepas daripada norma intrapersonal. Manusia yang adil dan beradab melewati batas-batas wilayah negara. Ketika kita berbicara kemanusiaan, tidak hanya terbatas pada ruang lingkup masyarakat, bangsa, dan negara. Lintas etnis, lintas ras, budaya, lintas wilayah negara. Seluruh dunia, di mana di situ ada eksistensi, ada keberadaan manusia, maka di situ kita memiliki tugas untuk mengenalkan arti kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketika kita berbicara mengenai kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai sebuah sumber daripada segala sumber hukum, kemanusiaan yang adil dan beradab dari sila Pancasila yang kita akui sebagai sumber daripada segala sumber hukum, maka sila yang kedua memiliki konsekuensi logis sebagai sebuah hak dan kewajiban. Ali Zainal Abidin di dalam bukunya Risalatul Hukuk, yaitu risalah mengenai hak dan kewajiban, beliau menerangkan mengenai hak jiwa. Tidak hanya mengenai hak jiwa, Ali Zainal Abidin menjelaskan mengenai hak jiwa dan raga. Jika kita berbicara mengenai hak raga, Ali Zainal Abidin telah memberikan satu konsepsi khusus mengenai hak-hak mata kita, hak mulut, hak telinga kita, hak tangan dan kaki kita, dan seluruh jiwa dan raga kita. Semuanya memiliki hak yang harus kita penuhi. Ketika kita berbicara masalah hak jiwa, maka pembicaraan itu tidak akan terlepas daripada pengenalan dan pemahaman terhadap diri sendiri. Tanpa mengenali diri sendiri, semua pembahasan mengenai self-love, cinta terhadap diri sendiri adalah pembahasan yang kosong dan tak bermakna. Kosong dan hampa. Self-love, cinta terhadap diri sendiri, adalah pembahasan yang sering kita jumpai. Kita tidak akan mampu memberikan hak terhadap orang lain sebelum kita memberikan hak terhadap diri sendiri. Kita tidak akan mampu adil terhadap orang lain sebelum kita adil terhadap diri sendiri. Kita tidak akan mampu memberikan adab yang terbaik kepada orang lain sebelum kita memberikan adab terhadap diri sendiri. Kita tidak akan mampu mencintai orang lain sebelum kita mencintai diri sendiri. Dan kecintaan kita terhadap diri sendiri adalah hampa dan tanpa makna.
sebelum kita menyadari nilai asasi kita sendiri, sebelum kita menyadari nilai asasi kita sebagai manusia, sebagai subjek hukum, hak jiwa termanifestasi secara jelas dan gamblang di dalam kemanusiaan yang adil dan beradab. Hak jiwa sangat terkait erat dengan keadilan terhadap diri sendiri. Sila yang pertama adalah landasan dan dasar atas sila yang ada di bawahnya. Sila yang kedua, ketiga, dan keempat adalah cara untuk menggapai satu tujuan yang universal, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai rakyat Indonesia yang baik, tentu kita akan benar-benar harus memahami nilai dari sila yang kedua, ketiga, dan keempat. Sila yang kedua adalah sila yang sangat terkait erat dengan hak dan kewajiban seseorang terhadap dirinya sendiri dan juga terhadap orang lain. Keadilan dan adab terhadap diri sendiri adalah metode dalam mewujudkan jalan kesempurnaan. Jalan kesempurnaan dalam kerangka kemanusiaan adalah peningkatan standar kita sebagai seorang manusia. Peningkatan standar berarti meningkatkan batasan-batasan, karena standar adalah batasan. Peningkatan standar hidup adalah peningkatan hak dan kewajiban, batasan-batasan terhadap diri kita sendiri. Dan peningkatan hak dan kewajiban terhadap jiwa dan raga kita, menurut Ali Zainal Abidin, adalah peningkatan penggunaan potensi lahiriah dan batiniah. Hak jiwa sebagai manifestasi prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab juga tidak akan berarti sesuatu apapun apabila tidak dibarengi terhadap proses penyucian jiwa, atau dalam bahasa Arab disebut tazkiyatun nafs. Ali Zainal Abidin dalam Risalatul Hukuk memberikan keterangan mengenai hak jiwa. Beliau mengatakan bahwa kewajibanmu atas dirimu sendiri ialah memanfaatkan seluruh potensi dan kemampuan yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa dan melangkahkan diri kita pada jalan ketaatan terhadap Dia, wujud mutlak yang meliputi segala sesuatu. Maka tunaikan hak lisanmu, pandanganmu, penglihatanmu, kedua tangan dan kedua kakimu. Secara singkat, gunakanlah potensi-potensi lahiriah kita, mata kita, lisan kita, telinga kita, kaki dan tangan kita, sebagai seorang manusia yang berstandar dan menjalankan hak dan kewajiban kita sebagai konsekuensi logis warga negara yang baik menjalankan kemanusiaan yang adil dan beradab. Salam manusia berstandar.